Selamat siang. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menulis teks eksplanasi. Sebelum menuju langkah-langkah cara menulis teks eksplanasi, kita akan mempelajari terlebih dahulu bagaimana pola pengembangan dari teks tersebut. Nah, dalam pengembangan teks eksplanasi itu ada dua. Yang pertama, pola pengembangan sebab akibat, dan yang kedua adalah pola pengembangan proses. Kita masuk ke pola pengembangan yang pertama adalah pola pengembangan sebab akibat. Nah, pada pola pengembangan sebab akibat ini, kalimat yang dominan digunakan dalam teks eksplanasi tersebut adalah kalimat sebab akibat, sehingga pola ini disebut dengan pola pengembangan sebab akibat karena proses yang terjadi pada fenomena tersebut dijelaskan secara kalimat sebab akibat. Kita masuk ke pola pengembangan berikutnya, yaitu adalah pola pengembangan proses. Nah, pada pola pengembangan proses ini, kalimat yang dominan ditemukan adalah kalimat proses dari peristiwa tersebut. Kita masuk ke contoh dari pola pengembangan sebab akibat. Pada slide yang ada di depan kalian ini bisa dilihat penggalan paragraf ini menggunakan pola pengembangan sebab akibat. Kalimat-kalimat yang ada dalam paragraf ini menggunakan kalimat kausalitas, sehingga proses dari terjadinya fenomena ini dijelaskan secara kausalitas atau secara sebab akibat. Nah, pada slide ini kalian bisa melihat bahwa proses terbentuknya janin dalam kandungan itu disampaikan secara kronologis tanpa ada kalimat sebab akibat. Kalaupun ada, hanya sedikit kalimat sebab akibat tersebut dan tidak dominan. Berikutnya kita masuk ke tahap cara menulis teks eksplanasi. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan topik atau tema dari teks eksplanasi yang akan kita buat. Lalu setelah kita menentukan topik tersebut, kita perlu mencari data pendukung untuk menentukan fakta-fakta yang harus kita sampaikan pada teks tersebut. Nah, ini dapat kita lakukan mencari di internet atau dari sumber-sumber lain seperti buku, majalah, koran, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya adalah menulis kerangka karangan atau menulis kerangka teks yang akan kita buat. Nah, paragraf ini disesuaikan dengan berapa argumentasi yang akan kita sampaikan dalam paragraf tersebut atau bagaimana proses pada teks eksplanasi yang akan kita jelaskan tersebut. Yang terakhir yang kita lakukan adalah menulis secara utuh atau mengembangkan kerangka karangan yang telah kita buat. Berikut ini adalah contoh dari kerangka teks yang harus kita buat terlebih dahulu ketika kita akan membuat sebuah teks eksplanasi dan teks-teks lainnya. Yang pertama, ada tema yang harus kita tentukan, yaitu di sini contohnya adalah tema sosial. Kemudian judul ini dikosongkan terlebih dahulu. Judul baru bisa diberikan ketika teks yang kita tulis itu sudah selesai disunting. Kemudian yang berikutnya kita tentukan pada bagian pernyataan umum atau identifikasi fenomena. Yang perlu diingat, pada bagian pernyataan umum itu terdapat definisi dari fenomena yang akan kita tulis, sehingga definisi yang harus dibuat ini harus berdasarkan dengan konsep keilmuan. Kalian bisa mencari definisi itu dari internet yang merupakan definisi atau pengertian-pengertian menurut para ahli atau yang dapat diambil dari berbagai artikel yang ada di internet. Yang berikutnya masuk ke struktur bagian deretan penjelas. Nah, ini disesuaikan dengan bagaimana proses terjadinya fenomena yang kalian jelaskan. Namun perlu diingat, dikembangkan dengan beberapa paragraf, usahakan tidak hanya dalam satu paragraf. Yang terakhir adalah bagian ulasan. Walaupun bagian ulasan ini merupakan bagian opsional, akan lebih baik ketika kita menulis sebuah teks eksplanasi, kita harus mencantumkan paragraf ulasan karena pada bagian ini kita memberikan tanggapan terkait fenomena yang kita tuliskan atau fenomena yang kita sampaikan pada teks eksplanasi tersebut.
Sekian penjelasan Ibu pada hari ini, semoga dapat dipahami dan selamat siang.